Al-Ma'mun bin Abdullah Abu Al-Abbas bin Ar-Rasyid dilahirkan pada tahun 170 Hijriah, tepat pada malam Jumat di pertengahan malam Rabiul Awal. Pada malam itu bersama dengan kematian Al-Hadi dan digantikan oleh ayahnya Ar-Rasyid. Ibunya adalah mantan seorang budak yang kemudian dikawini oleh ayahnya. Beliau meninggal saat keadaan nifas setelah melahirkan Al-Ma'mun. Sejak kecil, Al-Ma'mun telah belajar banyak ilmu. Dia memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam masalah fikih, ilmu bahasa Arab, dan sejarah umat manusia. Saat Al-Ma'mun beranjak dewasa, dia bergelut dengan ilmu-ilmu filsafat yang pernah berkembang di Yunani. Dia adalah tokoh Bani Abbasiyah yang paling istimewa dalam kemauannya yang kuat, kesabarannya, keluasan ilmu, kewibawaannya, keberaniannya, dan ketoleranannya. Al-Ma'mun adalah seorang khalifah yang selalu menyuruh kepada keadilan, seorang yang memiliki dalah ilmu jiwa dan berada dalam deretan para ulama besar. Orang-orang Bani Abbasiyah sangat senang dipanggil dengan sebutan Al-Ja'far karena panggilan Al-Mansyur. Pada tahun 201 Hijriah, dia mencopot persaudaraannya Al-Mu'taman dari posisinya sebagai putra mahkota dan memberikannya kepada Ali Arida bin Musa Al-Khazim bin Ja'far As-Siddiq karena cenderung dengan Syiah. Bahkan dia pernah ingin mengundurkan diri dari kekhalifahannya dan akan menyerahkan kepada Ali Arida. Dialah yang memberi gelar Ali Arida dan mencetak uang dirham dengan nama Ali Arida. Selain itu, dia juga menikahkan anak perempuannya dengan Ali, hingga dia menyebarkan keputusan itu sampai ke pelosok dan mengganti simbol pakaian Bani Abbas yang tadinya warna hitam diganti dengan warna hijau. Sehingga Bani Abbas memberontak karena keputusan ini saat memukul Bani Abbas. Dengan begitu, Bani Abbas melantik Ibrahim bin Al-Mahdi dengan memberi gelar Al-Mubarak. Pada tahun 210 Hijriah, Al-Ma'mun menikah dengan Buran binti Al-Hasan bin Sahal. Persiapan pernikahan ini menelan biaya yang demikian banyak. Ayah Buran mensuntikan beberapa komandannya dan menugasi mereka untuk mengurus perkawinan anaknya selama 17 hari. Dia menulis di atas beberapa cari kertas nama-nama ladang yang dimilikinya. Lalu dia taburkan kertas itu kepada para pemuka Bani Abbas. Dan barang siapa yang mendapatkan kertas bertulisan nama ladang tersebut, maka Baran harus menyerahkan ladang itu kepada komandan. Dia juga menaburkan guci yang pertama di hadapan Al-Ma'mun pada saat malam pengantinnya. Pada tahun 211 Hijriah, Al-Ma'mun memerintahkan agar dikumandangkan bahwa dia terlepas diri dari siapapun yang mengatakan bahwa Muawiyah itu adalah orang baik. Ia juga mengatakan bahwa yang paling mulia setelah Rasulullah yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada tahun 212 Hijriah, Al-Ma'mun mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk dan Ali lebih utama dari Abu Bakar dan Umar. Akibatnya, kaum muslimin merasa kesal dan dengan perkataan itu. Hampir saja ucapan-ucapan yang sangat kontroversial itu menimbulkan fitnah besar di kalangan kaum muslimin. Karena rakyat yang peka dan protes dari publik dan rakyatnya itu menghentikan ide-ide kontroversial Al-Ma'mun. Pada tahun 215 Hijriah, Al-Ma'mun berangkat untuk menaklukkan Romawi. Dalam pertempuran itu, ia memerangi dan membuka benteng Qurrah lewat sebuah pertempuran sengit. Setelah menaklukkan benteng Qurrah, ia juga berhasil menaklukkan benteng Majidah. Setelah berhasil menaklukkan dua benteng Romawi, dia kembali ke Damaskus dan pada tahun 260 Hijriah, dia kembali ke Mesir dan menetap di sana untuk beberapa lama. Dengan demikian, ia menjadi khalifah Bani Abbas pertama yang memasuki Mesir. Setelah itu, dia kembali ke Damaskus dan ke Romawi. Untuk itu, dia menulis kepada pembantunya yang ada di Baghdad agar meminta Ishaq bin Ibrahim Al-Khuzai, anak paman Tahir bin Husain, untuk menguji para ulama. Mereka adalah orang-orang yang sesat dari hakikat agama yang sebenarnya. Maka
tidak mampu menempatkan Allah pada tempat selayaknya, dan mereka tidak mampu mengenal Allah dengan pengenalan yang seharusnya. Jika mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, lalu mereka sepakat, maka perintahkan kepada mereka untuk menulis kesaksian itu di tengah-tengah yang hadir, serta tinggalkan kesaksian orang yang tidak menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Lalu tuliskan kepada saya apa yang dikatakan oleh para hakimmu dalam masalah yang telah kami bincangkan dan dalam semua masalah yang kami serahkan kepada mereka. Al-Ma'mun juga menulis kepadanya untuk memeriksa 6 orang, yaitu Muhammad bin Sa'ad, Sekretaris Al-Waqidi, Yahya bin Ma'id, Abu Khaitsamah, Abu Muslim, pengajar Yazid bin Harun, Ismail bin Daud, Ismail bin Abu Mas'ud, dan Ahmad bin Ibrahim Ad-Daruki. Mereka kemudian melakukan dengan pendapat apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Pada saat fuqaha itu diminta untuk hadir, ada sebagian yang memenuhi panggilannya, namun tak sedikit pula yang tidak hadir. Ternyata semua yang hadir saat itu menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Hanya Imam Ahmad bin Hanbal, Sajadah, Muhammad bin Nuh, dan Al-Qawiri yang tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Akhirnya Ishaq memerintahkan agar mereka diborgol. Lalu dia menanyakan pendapat mereka tentang Al-Quran. Dalam keadaan terikat itulah mereka ditanya, dan Sajadah pun mengiyakan. Lalu Ishaq mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali, hingga Al-Qawiri pun mengiyakan. Sedangkan Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh akhirnya dikirim ke Romawi. Sampai berita kepada Al-Ma'mun bahwa mereka yang mengiyakan itu ternyata menyatakan dalam keadaan terpaksa. Oleh karena itu, dia marah besar dan memerintahkan agar mereka dihadirkan kepadanya. Akhirnya, mereka dibawa kepada Al-Ma'mun. Pada saat itulah, datang kabar bahwa Al-Ma'mun meninggal dunia. Sebelum mereka sampai di hadapan Al-Ma'mun, ternyata Allah memberikan rahmat dan kasih-Nya kepada para ulama yang kokoh pendirian dan melepaskan mereka dari kezaliman Al-Ma'mun. Al-Ma'mun sendiri jatuh sakit saat berada di wilayah Romawi. Tatkala sakitnya semakin parah, dia meminta kepada anaknya, Al-Abbas, agar segera menemuinya. Sedangkan dia mengira bahwa Al-Abbas tidak akan sampai kepadanya. Al-Abbas datang menemuinya dengan keadaan sangat keletihan. Sedangkan surat keputusan telah disebarkan ke seluruh penduduk negeri. Dalam surat itu tercantum dari Abdullah Al-Ma'mun dan saudaranya Abu Ishaq Khalifah yang akan menggantikannya setelah dirinya. Tatkala dia keluar, saya perintah agar dia dihadapkan kepada saya. Lalu saya pukul 7 kali. Dia menggosok-gosok matanya karena menangis. Tiba-tiba dikatakan bahwa Ja'far bin Yahya telah datang. Lalu Al-Ma'mun mengambil sapu tangan dan menghapus air mata kedua matanya. Kemudian berbicara dengannya sehingga Al-Ma'mun tertawa.